Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kawan-kawan. Selamat datang, Bang Vidi. Ya, saya hanya ingin melanjutkan habit aja untuk jadi mulai kemarin saya mulai mapping lagi, teman-teman, scanning. Ya, kemarin kita sudah bahas untuk gold, oil, dan yen. Ya, nah, dari pembahasan kemarin kita masih melihat gold itu bullish dan benar bullish ya, makin naik. Alasannya adalah kemarin karena data PCE atau Personal Consumption Expenditures ya, itu eh, pengeluaran pribadi ya, pengeluaran konsumsi pribadi yang menunjukkan adanya pelambatan inflasi. Jadi kalau inflasi melambat, maka kemungkinan untuk kenaikan suku bunga kan semakin berkurang ya kemungkinannya, dan sebaliknya berarti kemungkinan untuk rencana The Fed menurunkan suku bunga tahun ini semakin kuat. Jadi kalau suku bunga US diturunkan maka gold akan menguat. Nah, kita lihat kemarin bahwa walaupun hari Senin tidak ada news ya saat itu, ya gold naik cukup signifikan, ya sangat-sangat signifikan. Bahkan retrace-nya kemarin itu nggak sampai 20% ya dari kenaikan sebelumnya. Jadi memang penguatan gold ini sangat signifikan. Nah, artinya apa, teman-teman? Ini sangat dominan bullish. Ya, kita sebaiknya tidak ngelawan tren lah kalau udah begini ya. Secara struktur market ini sangat konsisten ya, membentuk higher high, high low. Ya, cuman konsolidasi sedikit aja di sini. Kalau teman-teman lihat ini dikit banget ya, walaupun ada penurunan dikit banget. Lalu dia lanjut lagi ya, dan polanya bullish dominan. 4 candle bullish berturut-turut ya, 4 candle bullish berturut-turut. Nah, eh, terus apakah boleh buy? Jawabannya ya boleh aja. Masa nggak boleh ya kan? Ya jawabannya boleh aja. Ya tinggal masalah mau buy sekarang atau buy nanti di harga diskon, lagi-lagi begitu. Nah kalau saya sih, kalau duitnya banyak sih buy aja. Tapi kalau duitnya terbatas ya kita pingin cari harga terbaik ya sabarlah, minimal dia eh, retrace dulu berapa persen gitu. Ya kalau bisa ya di bawah di lebih dari 50% baru ambil gitu kan, sehingga SL kita bisa menjadi lebih dekat. Nah, jadi kalau SL-nya udah agak dekat, kita bisa punya keleluasaan untuk lotnya gitu. Nah, belum ada skenario sell di sini untuk kontrarian. Kalaupun Anda kontrarian itu hanya untuk spekulasi sell ya, seperti kemarin ya. Kita ada juga bilang ini spekulasi sell ya. Nah, bagaimanapun trennya bullish dominan ya, dominan bullish banget ini gitu. Yang kalau udah seperti ini tuh ya agak konyol sih kalau kita lawan. Ya, agak konyol kalau kita lawan. Nah, itu untuk apa? Untuk gold. Nah, terangan tambahannya ke depan ini bagaimana kalau melihat dari keadaan beberapa negara, Amerika di ambang resesi dan beberapa negara juga berada di ambang resesi, maka besar kemungkinan gold masih akan menjadi primadona. Plus tambahan kondisi di Laut Merah ya, di Palestina Israel yang juga belum ada kepastian. Ya, perang masih berlanjut, ya saling serang masih berlanjut. Jadi teman-teman, kalau sudah ada kondisi begini, maka investor biasanya akan mengalihkan aset-aset mereka ke aset-aset safe haven. Dan gold adalah aset safe haven paling favorit saat ini.
Nah, jadi itu pandangan saya terhadap gold. Jadi tinggal kita ini mau beli di mana aja. Jadi alternatifnya kalau kita menggunakan technical analysis misalnya kita bisa menggunakan eh, Fibonacci misalnya ya, dan kita bisa nunggu di area-area Fibonacci. Saat ini harga berkonsolidasi di area 23,6% Fibonacci ya. Ya tipis banget penurunannya. Kemarin juga begitu ya, sekitar 20% juga. Nah, apakah akan seperti kemarin lagi? Tapi yang perlu diwaspadai adalah bahwa akan ada testimoni dari Gubernur Bank Sentral Amerika, Powell, hari Rabu dan hari Kamis ini selama 2 hari untuk kita mendapatkan kepastian gambaran yang lebih utuh tentang kemungkinan The Fed akan menurunkan suku bunga tahun ini. Jadi market mungkin cenderung sideways sambil menunggu Powell testimoni besok ya, hari Rabu dan hari Kamis. Jadi teman-teman berhati-hati kalaupun mau entry, kalau udah profit ambil aja dulu, jangan terlalu optimis misalnya. Ya, usahakan eh, profit itu kalau usahakan entry itu di area-area terbaik, misalnya di area-area ekstrim untuk support dan resisten untuk memperkecil resiko. Tetap ada kemungkinan ada lompatan harga seperti kemarin yang benar-benar tidak bisa diantisipasi oleh market karena memang benar-benar nggak ada news ya. Kalaupun ada news kemarin itu ya news sebelumnya masih hari sebelumnya gitu. Nah, jadi kalau tadi ada saya posting di grup Telegram Trader Merah Putih pernyataan terakhir dari salah satu member The Fed. Nah, gitu. Nah, secara teknikal ini alternatifnya teman-teman bisa satu menggunakan Fibonacci sebagai alternatif untuk melihat memperkirakan di mana sampai mana eh, retracement-nya akan terjadi dan kita bisa memilih beberapa area yang menurut kita punya kemungkinan terbaik, terbesar, atau dengan resiko terkecil. Jadi tergantung teman-teman mau masuk dari sudut pandang yang mana. Ada orang yang lebih eh, memperhitungkan resiko misalnya, maka dia akan mencoba menunggu di area retracement misalnya lebih dari 50%. Tapi teman-teman yang mungkin sedikit lebih agresif, mereka biasanya punya punya peluru yang cukup mungkin ya, dia bisa masuk di area tungguan yang lebih agresif, misalnya di area 23,6 atau 38,2 bahkan mungkin maksimal di 50%. Melihat dari letak harga terhadap beberapa alternatif area tungguan ini cukup jauh, jadi masih ada kemungkinan bahwa area itu tidak akan tersentuh ya. Ya bisa jadi nggak tersentuh gitu. Jadi tunggu nanti malam, data nanti malam. Nah, itu teman-teman boleh juga misalnya teman-teman menggunakan, ya ini kan saya mau tetap buy, berarti saya masuk di continuation pattern. Kalau continuation pattern harus gimana gitu kan? Saya harus apa? Harus gimana caranya? Ya sebentar. Ini gold tadi ya. Kita pakai ini ya, gold, bentar. Ya. Kalau favorit saya sih, kalau mau masuk dalam pola continuation, saya ingin masuk di pola continuation, saya menggunakan indikator. Nah, indikator yang paling sering saya gunakan adalah stokastik, ya, periode standar, atau yang 14, 533 itu bagus ya. Nah, ini bisa lebih cepat sinyalnya, atau 1433, terserah teman-teman. Ada juga 833, tapi kalau saya default aja. Apa yang mau kita lihat? Nah, kita lihat di sini kan harga terus membentuk higher high ya. Nah, kalau kita lihat di sini ini high, ini high, ini high, ini high. Nah, di sini sudah ada
Oh, belum divergen ya. Ini tidak divergen karena ini tetap lebih tinggi dari ini. Sama berarti masih searah. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kalau dilihat dari low terakhir, ini low terakhir, oke. Maka nanti kita pinginnya kalau kita mau masuk di continuation di situasi continuation, kita berharap harga turun ya, tapi tidak sampai ke sini ya. Kalau bisa jangan nyampe sini. Tapi yang ini indikatornya turun, kita berharap lewat ya, lewat dari ini. Oke. Nah, ketika ini lewat sementara ini tidak, itu disebut dengan hidden divergence ya, hidden divergence. Jadi divergen yang tersembunyi yang digunakan untuk membantu kita menentukan area entry di kondisi continuation atau kelanjutan tren. Nah, jadi itu aja. Jadi tunggu aja ini sampai melewati lembah sebelumnya dan ini tetap di atas lembah sebelumnya. Nah, kalau ini sudah terjadi, ini lewat. Nah, jangan buru-buru masuk, tunggu belok dikit lah ya. Tunggu belok dikit ya. Seperti ini ada belokannya dulu, baru entry. Ya, entry di sekitar ini. Nah, itu bisa juga Anda gunakan sebagai alternatif untuk masuk ya di area continuation. Jadi kan kita suka bingung nih, aku harus nunggu di mana? Pakai Fibonacci tadi, iya kalau nyampe ke situ. Kalau tiba-tiba balik gimana? Nah, dengan cara ini kita lihat hidden divergence, ya kita bisa dapat momentum yang lebih tepat masuknya. Jadi kita tidak harus eh, terpaku pada area-area tertentu yang sudah kita tunggu, yang sudah kita tetapkan. Lebih bagus lagi, misalnya tadi kan kita sudah tetapkan areanya, ya. Lebih bagus lagi, ternyata dia balik nanti pas di area yang sudah yang kita inginkan. Anggap aja ini udah turun lewat, dia baru turun sampai 38,2 misalnya, ya. Lalu dia mulai membentuk ya candle-candle galau di sini atau candle dengan shadow bawah dominan, ya. Lalu dia mulai buat candle bullish misalnya. Sudah muncul candle bullish. Nah, kita mungkin bisa buy di sini. Kalau itu terjadi di level yang lain juga sama aja. Yang penting ini stokastiknya sudah di bawah. Sudah di bawah ini ya, low sebelumnya. Oke. Dan harga tidak boleh di bawah low sebelumnya kalau harga. Stokastik sudah di bawah, harga jangan di bawah. Harga tetap di atas. Nah, itulah disebut dengan hidden divergence. Nah, sebenarnya saya sudah pernah ngasih webinar ini ya beberapa waktu yang lalu. Jadi kalau teman-teman mau belajar divergent lebih mendalam ya boleh. Kapan-kapan kita buat lagi ya. Nah, karena ini kan masih umum ya, maksudnya ini teknikal umum sekali gitu ya. Salah satu teknikal yang wajib diketahui lah ya dan untuk belajarnya mudah, banyak sekali bahannya di YouTube ya. Teman-teman ketik Divergent saja banyak banget bahannya di YouTube kalau misalnya mau belajar Divergent. Kalau sama saya ya tunggu nah nanti kalau ada webinar kita bahas. Oke, kita kemarin sudah sempat bahas regular Divergent dan hidden Divergent sekaligus. Oke, itu beberapa alternatif yang bisa kita lakukan seandainya kita mau dapat harga bagus, harga harga diskon, tapi tidak mau kehilangan momentum. Ya, takutnya kita nunggu di area tertentu, kita terpaku di area itu, ya, harapan kita terlalu besar bahwa harga menyentuh ke area itu, ternyata harga tidak sampai situ, dia sudah bereaksi di area sebelumnya bahkan, dan kita telat bereaksi. Biasanya kan gitu kan, turun, 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 wah ntar lagi nih, ntar lagi ke bawah, begitu tok, naik kencang gitu. Begitu tuh market tuh, suka gitu dia. Mana ada yang biasa-biasa aja gitu kan. Dia suka banget gitulah bikin kita galau ya, bikin kita kesel gitu, bete gitu ya, hobi lah marketing.
Oke, menurut saya untuk apa? Untuk gold ya, kalau ada yang mau diskusi silakan. Jadi data fundamentalnya sudah tadi ya, plus teknikalnya. Oke. Nah, ini nggak perlu yang lain-lain menurut saya, karena market structure-nya terlalu jelas ya. Too obvious lah. Jadi jelas sekali. Nggak perlu tafsir-tafsir yang terlalu, yang tafsir-tafsir tambahan itu kayaknya agak berlebihan kalau kita tafsirkan lagi ini. Pertanyaannya, ada nggak kemungkinan dia turun? Kan gitu pertanyaan. Iya, pasti ada lah. Kalau turun ya bisa lah. Dia bisa turun sampai mana aja. Tapi kapan kita sell? Kan gitu pertanyaan. Ada nggak kemungkinan dia turun? Ya pasti ada. Tapi kapan kita sell? Apakah turun itu berarti kita harus sell? Sementara mungkin kita masih melihat ini sebagai uptrend atau bullish ya. Eh, bullish situation, misalnya situasi bullish. Nah, apakah turun itu perintah sell untuk kita? Kan itu pertanyaan yang menarik juga. Atau bahkan ini adalah ending dari trennya sendiri. Wah, udah sampai sini aja dia, nggak akan naik lebih tinggi lagi misalnya. Maka kita harus punya dasar juga. Mari kita lihat misalnya, apakah harga sekarang sudah berada di area tertinggi sebelumnya misalnya. Ini area tertinggi sebelumnya. Jadi masih ada jarak itu sekitar 243 pip lagi dari area tertinggi sebelumnya. Mari kita lihat kebiasaan gold. Apakah dia cenderung untuk mencapai area sebelumnya misalnya. Kalau di sini teman-teman lihat, iya, ini sama ini ya cenderung relatif berada di satu area. Lalu ini sudah membentuk higher high, ya, dan belum ada lower low. Artinya kan ini memang bullish. Dari kemarin-kemarin mandinya ini udah bullish ya. Di sini ada breakout structure, kalau kata orang SMC ya, sudah retrace juga ya, sudah dapat diskon juga dan harga naik dan membentuk higher high dari high sebelumnya, dari puncak sebelumnya. Dan ini adalah eh, tertinggi sebelumnya ya kan, ini ada tiga malah, kalau kita lihat ini ada tiga malah, ini sudah tiga kali dia beredar di area ini, sudah belum belum breakout tapi sudah membentuk higher high. Nah ini kalau close bulan ini close ya di atas ini barulah breakout ya. Kalau dilihat dari polanya teman-teman, kayaknya kemungkinan mungkin dia akan bikin high baru nih. Kalau begini ya polanya, ya kayaknya dia ada kemungkinan akan bikin high baru. Nah, kalaupun enggak mentok-mentok di high sebelumnya, dan itu masih ada ruang sekitar 243 pip. Nah, jadi pertanyaannya, bisa nggak turun? Ada kemungkinan nggak turun? Misalnya, trennya berakhir justru mulai bearish. Iya, bisa aja, selalu bisa. Tapi kapan kita mau sell-nya? Apakah kita sell sekarang gitu? Karena kita berasumsi bakal turun gitu. Kan itu asumsi doang. Ya, walaupun nggak salah, saya nggak berani juga nyalahinnya. Teman-teman boleh aja bilang, ya kan sah-sah aja gitu. Saya berasumsi bahwa ini sudah berakhir, ini udah jauh banget naiknya, masa nggak turun-turun, misalnya gitu kan. Nah, tapi kalau teman-teman lihat ya, kalaupun turun, biasanya kita pingin ada kondisi yang membuat kita punya alasan kuat untuk sell. Misalnya contoh ya, kita ngelihat polanya misalnya oke turun. Turun. Kalau saya sih sebelum ini di breakout, ini nih ya, area ini di breakout, saya masih masih melihat ini sebagai uptrend. Ini area ini sebelum area ini di breakout, saya masih melihat tetap uptrend ya. Itu saya. Nah, jadi eh, mau dia turun sampai manapun selama ini nggak breakout, saya tetap posisi buy yang saya cari. Kecuali ini sudah breakout, ya udah breakout.
Itu pun saya nggak langsung sell. Saya tunggu dia retest dulu ke atas ini. Mana tahu dia breakout lagi ke sini. Ya kan? Nah, jadi saya nggak langsung sell. Saya nunggu diskon nanti. Dia bikin pola misalnya, ya, sorry. Ini kalau skenario sell ya, dia bikin pola misalnya dia naik terus ya. Nah, sampai di area yang saya inginkan, anggap di sini, ya, dia turun lagi. Jadi lama nih prosesnya nih, baru saya sell. Dengan harapan mungkin sampai sini. Nah, itu kalau skenario sell. Jadi walaupun harga turun jauh, ya, harga turun jauh, saya tunggu breakout dulu ini. Ini breakout dulu. Kemudian harga mencoba mencari harga terbaik lagi. Tidak mampu membentuk higher high, ya, nggak mampu. Sudah membentuk lower high. Ini kan lower high, kalau ditarik garis ini jadi lower high kan. Ya. Lalu ada dinamika di sini yang menunjukkan akan ada perubahan arah. Ya, entah itu terjadi engulfing di sini, ada pola-pola yang dimana support kuatnya ditembus, ya. Saya coba cari lagi harga bagus lagi dapat diskon kalau bisa. Ya di sini pun boleh ada dinamika lagi nanti ya untuk membuat saya lebih yakin lagi sell, boleh silakan. Tapi kira-kira gambaran skenario umumnya beginilah. Baru sell, mudah-mudahannya dapatnya di sini atau sekitar-sekitar sini, baru dengan harapan at least dia sampai sini lagi, ya, atau sampai sini, ya maunya sih sampai sini. Oke, nah, kayak gitu. Itu kalau mau sell, jadi sellnya ribet nih, nggak langsung gitu. Walaupun udah turun, masih ditunggu lagi gitu. Ya nggak masuk langsung gitu. Karena kita perlu konfirmasi apakah betul mau downtrend ini, ya. Apakah betul ini downtrendnya sudah mulai. Nah, plus lagi harus jelas lagi apa data fundamentalnya. Misalnya sudah ada omongan dari Powell, misalnya Rabu dan Kamis besok, ada tanda-tanda nih ya, bahwa pemangkasan suku bunga itu probability-nya semakin meningkat misalnya. Ya sudah mulai jelas ngomongnya gitu loh, bahwa nggak sumir lagi gitu, nggak abu-abu lagi, bahwa memang misalnya dia sudah menetapkan kira-kira bulan berapa dan bulan itu tidak terlalu jauh dari sekarang, misalnya. Tidak terlalu jauh dari sekarang. Jadi kalau misalnya ya kita perkirakan kita akan berdasarkan kondisi ekonomi Amerika saat ini bla 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 bla, kita perkirakan kita akan coba untuk inflasi kita sudah mulai melambat katanya gitu kan. Ya, kayaknya sudah saatnya kita akan menurunkan suku bunga walaupun kita tetap harus memperhatikan beberapa faktor bla 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 bla. Nah, begitu tuh cara The Fed ngomongnya. Dia nggak pernah ngomong jelas, bulan depan kami apa ya, turunkan suku bunga ya. Kalian tunggu tunggu ya di situ ya. Gitu nggak gitu dia. Dia muter-muter dulu ya. Dia kasih banyak data sekaligus yang kalau kita nggak cermat, pusing juga nih. Jadi yang mana nih, yang mana nih? Nah, tapi kalau lama-lama sih kalau teman-teman sudah mulai terbiasa mendengar apa apa istilahnya ya, polanya anggota-anggota The Fed ini lama-lama paham juga. Kita bisa lah kira-kira mengambil garis besarnya. Wah, ini kayaknya dia lebih optimis nih untuk menurunkan suku bunga. Oh, ini dia masih masih pesimis nih untuk menurunkan suku bunga. Nah, seperti itu. Jadi mau nggak mau sebenarnya ditunggu. Kalaupun teman-teman mau sell, ya mau nggak mau nunggu. Kenapa? Besok itu penting sekali. 2 hari ya berturut-turut. Tapi kalau baik, wah kalau baik kelihatan banget alasannya. Jadi nggak perlu seribet ini kalau mau mau sell. Ya kayak sell ini kan ribetnya ya. Ya kalau lihat plan saya ini kan agak ribet nih, ribet nih ya. Tapi kalau buy enggak. Kalau buy bisa lebih gampang lah. Kita tinggal cari harga bagus aja di mana ya seperti tadi yang sudah saya jelaskan, baru kita buy. Oke, saya pikir itu ya untuk gold ya. Lalu oil.
Nah, oil, mana oil? Nah, kalau teman-teman lihat terima kemarin saya bilang oil itu kalau dapat harga bagus baik aja. Dan dia kalau naik dia cenderung retrace-nya dalam. Masih ingat ya? Kalau nggak ingat cek aja video saya sebelumnya. Saya ngomong seperti itu. Kalaupun dia naik, dia retrace-nya dalam. Dia akan balik dalam sehingga kita dikasih kesempatan lagi untuk buy lagi gitu. Nah, inilah kira-kira kejadian. Dia naik, ya, retrace-nya dalam. Oke, ini dalam banget nih hampir 100%. Ya, kalau kita hubungkan pakai Fibonacci udah hampir 100% ini. Sudah 80% lebih nih, ya. Sebentar, bentar. Kita buat periode yang lain dulu. Iya, berhenti di area 88,6% ya. Berhenti di area 88, belum tentu berhenti, masih bisa ke bawah lagi nih. Tapi sekarang lagi berkonsolidasi di area 88,6%. Oke. Jadi masih respect Fibonacci. Kalau teman-teman lihat ini dia berhentinya di area Fibonacci terus nih. 38,2, ya 23,6, 38,2, 23,6, breakout berhenti di 50%, naik lagi berhenti di 23,6, ya berhenti 38,2 lagi, breakout tembus langsung 61,8, berhenti di 78,6, ya naik dikit, breakout terhenti lagi di 88,6. Ini enggak kebetulan. Artinya oil ini saat ini gerakannya sangat respect Fibonacci. Artinya Fibonacci bisa digunakan sebagai alternatif yang baik ya untuk memperkirakan area support resisten. Jadi kalau kita lihat satu pola dan kita masukkan Fibonacci ke dalam pola itu dan harga beredar di area Fibonacci, sangat respect Fibonacci, maka sebaiknya Fibonacci digunakan terus sampai nanti pada satu waktu nanti dia nggak respect lagi. Jadi nggak ada yang kekal juga. Tapi biasanya bila dia lagi respect begini, dia akan bertahan misalnya untuk beberapa waktu. Nah, beberapa waktu itu nggak bisa kita prediksikan, ya. Tapi biasanya cukup lama bertahan. Jadi kalau kita misalnya udah nggak sengaja itu kita temukan, kita masukkan Fibonacci, wah ini respect semua nih levelnya. Udah, gunakan aja Fibonacci-nya. Ini jangan ditutup dulu Fibonacci, gunain aja. Nanti nanti beredarnya sekitar Fibonacci. Turunnya lagi, tahan, naik lagi di sekitar Fibonacci aja. Untuk waktu tertentu. Nanti ada masanya dia kembali random lagi. Market tuh begitu. Ya, tiba-tiba nggak respect lagi sama Fibonacci. Nggak selamanya. Nah, boleh nggak kita buy sekarang langsung? Secara teknikal boleh-boleh aja. Pertama sudah ada penurunan power oleh seller ya. Candle seller ini sudah mulai mengecil. Dua candle terakhir ini, 2 jam terakhir candlenya mengecil. Lalu di sini ada order block kata orang supply demand atau SMC. Di sini ada shadow ya, low sebelumnya yang berbentuk shadow. Berarti di sini ada area rejection oleh buyer. Di sini ada bukti bahwa buyer kemarin melakukan perlawanan di sekitar sini dan ini area yang cukup kuat karena di waktu-waktu sebelumnya harga cenderung berbalik di area ini ya, harga cenderung berbalik di area ini. Jadi kalau teman-teman mau nunggu sedikit lagi masih boleh ya, masih boleh nunggu dikit lagi, mana tahu ini masih turun lagi dan ini juga masih jam 11.30 ya, masih banyak waktu gitu ya. Oke, kita tunggu dikit lagi boleh, setidaknya area shadow ini dites dulu lah. Saya besarin dikit ya. Setidaknya area shadow ini dites dulu. Tes dulu. Nanti kita lihat shadow lagi di sini. Ada beberapa shadow lagi, baru buy. Itu sih kalau saya. Tapi kalau uangnya banyak, pelurunya banyak,
nggak mau pusing-pusing ya buy aja sekarang. Nanti masuk ke shadow buy lagi kan, namanya juga duitnya banyak. Emang gue pikirin kan gitu. Tapi kalau kita-kita ini gitu kan, trader-trader marginal kayak saya ini yang ya uangnya segitu-gitunya gitu ya, harus lebih hati-hati lah. Oke. Eh, ya cukup untuk oil. Kalau fundamentalnya, pertama ada pemangkasan produksi 2 juta barrel per hari. Tapi gini masalahnya, masalah pemangkasan produksi dari OPEC Plus 2 juta barrel per hari ini tidak ada ketentuan waktunya gitu. Kalau dulu dia bilang gitu, misalnya sampai Desember kami akan memangkas produksi 1 juta barrel per hari atau 500.000 barrel per hari gitu. Itu ada itu jangka waktunya. Nah, kali ini OPEC tidak begitu omongannya. Dia cuma bilang bertahap. Tapi kemarin sudah ada pemangkasannya sehingga harga naik. Ya. Yang kedua lagi-lagi masalah apa? Masalah Laut Merah, Laut Mati atau Laut Merah sih, Laut Merah ya. Masalah Laut Merah yang mengganggu jalur distribusi oil seluruh dunia. Karena dengan tertutupnya Laut Merah sebagai jalur pelayaran atau perdagangan, kapal-kapal harus memutar ya, harus memutar sehingga cost-nya jadi naik. Ya, mereka butuh cost yang lebih besar lagi untuk mendistribusikan oil ke seluruh dunia. Jadi itu teman-teman alasan fundamentalnya, ada pemangkasan produksi dan ada konflik di Laut Merah. Kalau teknikalnya seperti yang saya bilang tadi, kita lihat market structure-nya masih bullish ya. Ini high terakhir yang di breakout ya. Nah, jadi sudah ketika ini di breakout, maka ini jadi support kuat kan. Kita asumsikan sebagai ini support kuat. Nah, selama support ini tidak di breakout, maka kita masih lihat biasnya bullish ya. Nah, bias kita, pandangan kita terhadap bullish skenario bisa berubah ketika low ini di breakout. Ini harus di breakout dulu low-nya, baru kita punya perubahan pandangan. Oh, mungkin ini sudah saatnya bearish. Tapi sebelum itu, kita masih melihat ini sebagai retracement dan kita masih punya opsi buy. Ya, kalau duitnya banyak, buy aja. Oke, itu untuk oil dari saya. Ada pertanyaan mungkin silakan. Ada? Nggak ada? Oke. Ini saya nggak tahu nih apa yang saya terlalu jelas menjelaskannya ini atau semuanya bingung nih. Atau pada nggak ngerti ini sih. Oh, alhamdulillah jelas. Oke, oke. Thank you lah. Ada yang jawab ternyata. Oke, lanjut ya. eh Oil sudah, gold sudah. Apalagi maunya nih? Ada yang mau request? Silakan. EU, EU. Kemarin ya, hari Senin, EU tuh beritanya bagus. Tapi saat ini berita-berita bagus tentang EU itu sifatnya temporary aja. Ya, dia gerakannya itu lebih dipengaruhi oleh dinamika dolarnya lawannya, bukan di EU-nya sendiri. Karena ekonomi Eurozone sekarang lagi jelek ekonominya. Ya, jadi kalaupun dia EU misalnya, EU-nya naik, lebih karena dolarnya yang lemah, bukan karena EU-nya yang menguat. Ya, gitu. Tapi nggak apa-apa kita bahas aja. Kalau kita lihat dari time frame besar dulu lah ya, biar lebih jelas kita bahas dari time frame yang lebih besar. Paling besar kalau bisa mandi. Kalau teman-teman lihat ini mandi, ya, ini adalah
tahanan terakhir yang di breakout. Breakout, oke? Artinya ini secara struktur marketnya adalah bearish. Ini high, low, lower low. Oke? Nah, kalau kita masukkan Fibonacci, sekarang area sedang berada di kisaran 61,8 sampai 50%. Jadi retrace-nya sudah lumayan dan bukan kebetulan kalau dia reject di area Golden Fibo 61,8. Oke. Nah, jadi dari gambaran ini juga kita bisa melihat ternyata EU juga respect Fibonacci. Artinya Fibonacci bisa digunakan sebagai alternatif support dan resistance. Jadi teman-teman boleh gunakan Fibonacci. Oke. Nah, dari monthly kita lihat strukturnya down atau bearish. Ya, kita turun lagi ke time frame yang lebih rendah, weekly. Nah, dari weekly juga kita lihat kalau dilihat dari sini ya, juga masih down. Nah, kalau kita lihat dari swing terakhir ini nih, ya dia baru saja membreakout ini ya, area ini. Oh, nggak breakout ya. Oh ya, breakout ya, walaupun tipis. Nah, itu juga masih down. Ini dianggap sebagai retrace-nya. Jadi ini bisa kita pasang Fibonacci-nya juga nih. Kita hapus dulu ya. Jadi ini bisa kita pasang Fibonacci juga di sini. Untuk kita lihat dia sudah retrace sampai berapa persen. Dia sudah retrace lebih dari 61,8, mungkin sudah lewat 764 ya, hampir 78,6. Lagi-lagi kalau dilihat ini, di mana dia berhenti, dia respect Fibonacci. Oke, respect Fibonacci. Nah, jadi Fibonacci lagi-lagi bisa digunakan. Jadi turun, retrace, balik arah turun. Nah, mungkin ini coba lagi ke atas. Kita bisa nandain beberapa area yang bisa kemungkinan menjadi tahanan. Ya, ini bisa jadi tahanan. Ya, jadi harapannya nanti dia masuk ke sini dan turun, lanjutkan penurunannya, at least sampai sini lagi, ya, atau malah bisa lebih jauh lagi. Nah, seperti itu. Itu untuk weekly, oke? Jadi masih ada ruang ini. Walaupun ini kayaknya udah ya, udah disentuh sekali ya, udah dites sekali. Ya enggak lah, belum nyampe dikit lagi ya, dikit lagi. Nah, bisa juga dia sampai sini teman-teman. Jangan, jadi bukan satu area yang perlu kita waspadai, karena di sini ada rejection ya. Ada penolakan dari seller yang cukup dominan. Ya, jadi alternatifnya bisa sampai sini, bisa sampai sini juga. Nah, kalau saya sih, ya harus, kalau saya ini kan garis besarnya ya. Tapi kalau saya pinginnya skenario-nya agak detail gitu. Dia naik sampai sini, lalu dia turun dulu, dia naik lagi gitu kan. Boleh nggak? Boleh misalnya lebih tinggi asal tidak melewati ini, ya. Dia makan dulu ini sekali, dia naik lagi, ya kan? Ya boleh sampai sini, yang penting ini tidak lebih tinggi dari ini, ya. Mungkin sekitar sini. Dia turun lagi, dia naik lagi, dia makan ini sekali, dia naik lagi, baru saya sell, ya. Nah, sadar-sadar bulan depan baru kejadiannya. Terlalu banyak syarat, ribet banget loh. Ya namanya juga plan kan nggak apa-apa ya. Ya memperkecil kesalahan. Oke. Nah, tapi yang begini-begini teman-teman kalau misalnya tidak sabar ya, kemudian nggak perlu seribet itu juga. Ya, teman-teman punya sistem apa gitu yang di situ sudah ada sinyalnya untuk sell dan ada alasan yang kuat dari sistem itu lakukan, ikut aja, ya, ikut aja, no problem. Yang penting resikonya dijaga. Oke. Itu untuk EU kalau weekly. Kalau daily-nya
Ya, kita lihat. Nah, ini kan low-nya sudah diambil ya. Oke, dia sudah retrace. Nah, kita boleh ulang lagi proses tadi. Kita ulang lagi proses tadi. Nah, kita tunggu di areanya. Nah, ini ada area bagus untuk ditunggu. Oke, kebetulan, oh sudah disentuh sekali ini, sudah. Ya mungkin akan ada 2 kali. Jadi harapan saya sih dia ke sini, at least ke sini, atau ke area ini, area paling ekstrimnya, dan mungkin akan ada rejection di sini. Baru sell, baru sell. Ya kenapa? Karena ini belum, ini masih high-nya masih di sini. Jadi dia belum ada higher high. Jadi saya masih melihat ini sebagai downtrend. Oke, cuma nanti tugasnya cuma bagaimana supaya dapat harga bagus saja, lebih bagus saja harganya. Jadi nggak buru-buru masuk misalnya. Tapi kalau banyak duit boleh nggak masuk sekarang? Ya boleh lah, namanya juga banyak duit. Karena itu harus banyak duitnya. Ya kecil dulu di sini, nanti di sini masuk lagi, di sini masuk lagi. Namanya juga banyak duit ya. Ya, tapi kalau kita yang duitnya terbatas, ya udah sabar ya. Tapi sabar juga ada konsekuensinya. Ya nggak masuk nanti. Harga nggak ke situ, ya nggak ada posisi kita. Oke, cukup jelas. Yang nanya tadi EU siapa? Bang Budi ya? Siapa tadi? Bang Budi ya? Oke. Jelas Bang Budi? Jelas ya. Wah, GBP NZD. Waduh. Wah, GBP NZD ini. Itu per ya? Bu, jauh banget Bu merantaunya. Tapi nggak apa-apa. Ya, ya kita bahas lagi ya dari time frame besar dulu deh, biar kesannya rajin gitu. Apa yang bisa teman-teman lihat kalau dari time frame besar? Kita lihat ini adalah bearish dominan terakhir. Dia sudah breakout low sebelumnya. Dan sekarang dia lagi retrace. Dan dia sudah retrace sampai area hampir 61,8. Jadi sekitar di area 50-an. Ya, pola terakhir dia masih membentuk eh, sideway ya. Sideway-nya kenapa? Di sini high. Ya, di sini low. Jadi dia sama nih sejajar, low-nya, high-nya juga sejajar. Ya, tidak tidak signifikan gitu. Tidak ada higher high. Jadi area ini sudah bertahan cukup lama. Nah, area itu sudah bertahan cukup lama. Oke. Seandainya pun dia naik lagi ke atas, saya tidak sell, saya tidak buy. Saya karena di sini saya lihat masih ada tahanan. Nah, tahanan terakhir saya hapus dulu ya. Ini saya hapus dulu. Gimana caranya? Ya. Dan ini juga masih ada tahanan. Selama ini belum di breakout, saya masih melihat ini sebagai bearish. Oke, ini masih bearish. Skenario-nya masih bearish. Lalu kita turun ke time frame yang lebih kecil. Kita lihat lagi apa yang ada yang bisa kita baca di sini. Nah, ini masih ya, masih dominannya masih di sini. Ini retrace-nya, ini sangat terlihat sideway-nya ya. Ini sangat terlihat sideway-nya. Dan ini masih high yang ini dua high ini belum dipecah juga, dua high yang ini. Oke. Jadi ini masih miris. Kalau mau sell ya tunggulah sampai atas ini sell lagi, mudah-mudahan dapat lah ya. Karena ini range-nya nih, ini ada range di sini yang perlu diwaspadai. Nah, range ini bisa menjadi support resistance yang cukup kuat ini. Naik ke atas, sell, TP-nya di sini aja dulu, jangan jauh-jauh. Maksimal di sini, di dalam-dalam ini juga boleh. Ya, di dalam-dalam ini juga boleh. Itu untuk weekly, untuk daily, sama ya.
Saya juga belum melihat ada perbedaan pandangan, artinya ini belum ada belum ada nih. Ini masih biris aja ini. Tinggal kalau Ibu mau cari harga sel yang lebih bagus, misalnya ini nih ya. Bentar ya. Ini kita besarin dikit. Nah, ini kan ada pola ya. Satu, dua, ya. Ada diagonal support resistan, tapi kita lihat ini sudah breakout belum? Hampir breakout belum? Udah breakout. Dia hati-hati, mungkin dia mau ngejar ke sini juga bisa. Karena di sini banyak tahanan, oke? Atau di puncaknya sekalian di sini. Tapi kayaknya saya lebih cenderung di sini nih, ya. Ini juga ada tahanan sini. Oke, jadi gitu ya. Eh, Sebaiknya satu, tetapkan rencananya. Kalau saran saya sell only, sell only. Ya, karena ini sudah breakout juga nih kan, lihatnya, sell only. Oke. Lalu tinggal nanti tetapkan rencana mau sell di mana. Ya, saran terbaik ya sell on resistant ya, sell di resistant. Nah, dia ada beberapa alternatif resistant di sini. Satu, di area ini, area garis putih ini. Area di atasnya ada konsolidasi harga di sini. Atau ya kalau dapat di sini sih cakep banget ya. Ya gitu deh, gitu ya. Kemudian kita turun ke time frame yang lebih rendah untuk dapat peluang mungkin lebih cepat ya. Ya sama deh, masih sama ini saya lihat masih sell only, belum ada. Ini kan masih ini juga udah breakout nih ya, ya kan? Masih sell only. Oke deh. Jadi tinggal nunggu kayak gini Bu, nanti di atas kena turun, ya atas lagi turun, atas lagi sell. Nah, mudah-mudahan sampai sini gitu. Oke? Oke gitu Bu. Jelas kira-kira. Ini bukan apa ya? Saran trading ya, ini opini aja. Disclaimer, disclaimer. Nggak, jangan diikutin lah ilmu sesat ini. Ya ini opini aja. Saya iseng aja, iseng, iseng saya. Oke, teman-teman. Jadi semua resiko ada di tangan masing-masing ya. Jadi ini bukan saran posisi, bukan rekomendasi, bukan prediksi, hanya opini saja. Iya, oke cukup ya. GBP NZD. Nah, besok Bu, saran saya ini Bu, eh, yang lebih sulit lagi, NZD CAF. Lebih jauh lagi. Oke. Tapi udah tahu ya harus ngapain ya. Mudah-mudahan udah tahu lah ya. Oke, oke. Saya pikir itu cukup ya. Ada yang lain mungkin sebelum saya tutup? Yang berbeda pendapat silakan ya. Yang mana tahu ada yang terlewat oleh saya. Waduh, lewat Pak. Itu saya lihat ada gini-gini. Oh, benar juga ya. Kita kan bisa juga kan. Ya, mata saya udah tua soalnya. Udah mulai kabur. Iya, iya. Makasih ya, Bu. Nanti saya coba lihat-lihat deh GBP NZD kalau seru. Tapi saya kurang suka dengan pola sekarang, Bu. Ya, karena sideways. Kalau pakai IE nih cakep nih. IE martingale kaya nih. Ya, 2 minggu terakhir atau berapa bulan terakhir udah banyak nih duitnya. Dia turun, naik, naik, turun, turun, naik, naik, turun. Gitu aja terus kan. Ya,
Yang pakai IE Martingale nih, wah udah kaya ini, kaya raya nih. Gitu. Dia nggak main averaging aja, sell, turun, ambil profit. Begitu juga, buy, naik, profit, gitu kan. Ya, kalau dari sini nih, udah kaya nih yang punya IE, yang pakai IE. Gitu. Ya, terakhir, ada lagi? Silakan. Bahas Infinity. Nah, ini kebetulan di sini nih banyak Infinityan nih, member Infinity. Ya, ini saya mapping ini. Boleh promo nggak saya? Kan jatuhnya jadi promo nanti kalau saya jelasin Infinity. Infinity. Ya, saya ada edukasi Infinity. Sudah berjalan 9 tahun sih. Ya, jelaskan abangku. Sudah berjalan 9 tahun, 32 angkatan yang sudah selesai, sekarang lagi berjalan angkatan 33. Apa ya yang bisa saya jelasin ya? Simpelnya begini nih. Saya percaya semua orang itu punya kepribadian yang berbeda, profil resiko yang berbeda, ya kecenderungan yang berbeda, habit yang berbeda, permasalahan yang berbeda, waktu luang yang berbeda, waktu kerja yang berbeda, ya, kemampuan fokus yang berbeda. Jadi karena begitu banyak perbedaan itu, agak nggak masuk akal kita bisa menyelesaikan semua masalah itu dengan satu teknik saja. Dalam trading pun sendiri ada sesi-sesi yang berbeda. Sesi Asia berbeda dengan sesi Eropa, berbeda dengan sesi Amerika. Itu sifatnya bisa langit dan bumi. Sesi Asia itu market cenderung sideways dengan gerakan-gerakan yang tidak punya arah yang jelas dan range yang tipis misalnya. Cenderung tidak volatile. Sesi Eropa beda lagi karakteristik marketnya. Sesi Amerika beda lagi karakteristik marketnya. Yang tentu lagi-lagi tidak mungkin bisa dihadapi dengan satu cara. Lucu kalau misalnya saya cuma ngajarin satu cara untuk menghadapi 3 market sekaligus gitu. Oke, nggak nggak kayaknya nggak pas gitu. Nggak tahu deh ya. Kalau ada yang bisa sih ajaib sih, saya salut sih kalau ada yang bisa. Ya. Nah, berdasarkan pemahaman, tuh kemudian orang punya kecenderungan beda lagi. Ada yang sukanya scalping, ada yang sukanya intraday, gitu. Ada yang sukanya dan dia butuhnya trading jangka panjang. Memang dia bisanya begitu. Itu lagi nggak mungkin tekniknya sama juga. Maka berangkat dari situ, saya merancang program Infinity itu untuk menjawab masalah berdasarkan karakteristik orangnya. Jadi bukan dari saya solusinya. Solusinya ya dari dia sendiri. Saya cuman eh, membantu dia untuk menemukan strategi yang paling tepat untuk dia. Tapi tentu saya contohkan. Ya, misalnya saya contohkan dengan beberapa SOP yang sudah saya buat berdasarkan karakteristik tertentu. Nah, dari situ nanti baru dikembangkan SOP sendiri. Walaupun selama 9 tahun terakhir SOP teman-teman itu nggak jauh-jauh dari SOP yang saya contohkan. Jarang yang jauh gitu. Paling satu dua orang yang benar-benar punya SOP yang benar-benar berbeda. Ada ya, ada. Bahkan ada yang datang ke saya, dia sudah belajar di mentoring sebelumnya, ada guru yang lain gitu ya. Dan dia udah medok di situ. Dia udah medok sih. Udah betul-betul medok. Jadi dia cuma minta izin, Pak, bantu saya untuk disiplin aja ya, Pak. Saya nggak akan rubah SOP saya. Oh ya udah, ngapain saya paksa rubah SOP dia? Dia udah medok sih. Udah paham banget dia SOP dia yang dari guru sebelumnya gitu. Dan saya lihat dia memang sudah paham banget
udah ngerti banget lah, udah keren lah dia gitu. Cuman dia sulit disiplin. Nah, dia berpikir saya bisa membantunya untuk itu. Nah, itu. Nah, kira-kira gitulah penjelasan singkatnya. Jadi apapun yang saya buat, yang saya kondisikan di Infinity itu nanti arahnya, endingnya itu teman-teman punya SOP sendiri, punya cara trading sendiri yang unik milik teman-teman, yang teman-teman sangat kuasai, ya, dan nggak bisa digoyahkan oleh siapapun. Nah, itu yang penting. Karena apa? Ukuran tamatnya di Infinity itu agak beda. Jadi kalau tamat tuh di Infinity gini ukurannya. Teman-teman tuh posting ya, posting posisi di grup sel EU. Tentu ada alasannya kan? Sekitar 15 menit atau setengah jam kemudian saya posting juga di grup yang sama by EU. Tentu ada alasannya. Nah, kalau yang udah tamat tuh, ya, kan dia pakai SOP dia, saya pakai SOP saya. Itu nggak akan goyah itu. Dia nggak akan rubah itu posisi sel gara-gara saya mentornya posisi buy. Karena dia sudah punya keyakinan yang kokoh terhadap SOP yang dia jalankan. Nah, tidak bahkan saya pun tidak akan bisa menggoyahkan. Orang yang mungkin saat itu paling dihormatinya, paling diakuinya, gurunya, apapun lah posisi saya. Nah, itu dia. Jadi memang saya pingin kawan-kawan tuh mandiri, bukan ngikut saya, enggak. Saya ya cocoknya dengan apa yang karakter karakter saya. Nah, belum tentu karakter saya cocok sama teman-teman. Nah, kalau saya jelasin gitu, masuk akal nggak ya? Kira-kira ngasih gambaran nggak, Bu, Ibu, Bu Trisna? Kira-kira ngasih gambaran nggak? Ini Bu Trisna ini Infinitian soalnya. Ya, nah itu. Bu Trisna Infinitian, Bang Budi Infinitian. Nah, kira-kira itulah yang saya kondisikan. Ya, lebih-lebihnya masalah teknis, biasalah, namanya juga edukasi kan. Ada teorinya, ada. Cuman kita sering begini nih, kita sering mapping bareng, nanti live trade semuanya, ya seperti itu. Nah, itu aja dulu ya. Nanti kalau mau lebih dalam boleh hubungi saya, boleh telepon, boleh diskusi, silakan. Mau nanya-nanya sama kawan-kawan Infinity dulu juga boleh. Ya, bebas, bebas. Oke, ada lain sebelum saya tutup? Terakhir, cukup? Cukup ya? Oke, terima kasih. Sampai ketemu besok. Mudah-mudahan saya besok bisa juga. Tapi besok saya ada acara. Oh ya, saya pengumuman nih, mumpung ada orang nih. Saya Rabu malam jam 7 itu diundang sama teman saya. Dia bikin gathering untuk alumni kelas dia. Dia itu punya kelas khusus ngajar saham Amerika dan Nasdaq Index. Sudah 15 tahun. Fokus banget di Nasdaq dan Index. Ya, fokus banget di Nasdaq dan Indeks. Jadi ya jagoan dia lah dari saya masalah Nasdaq itu. Karena dia fokus ya. 15 tahun lagi. Ya, masa saya lebih jago dari dia? Kayaknya agak berat lah itu. Ya, dia eh, dia ngasih space untuk saya karena dia memang ada rencana mau apa sama saya, kolaborasi sama saya. Dia ngasih space untuk saya boleh ngajak Infinitian atau kawan-kawan yang tertarik lah yang ada berhubungan dengan saya, tapi nggak bisa banyak. Ya, antara 5 sampai 10 orang. Nah, dan kalau bisa, kalau teman-teman memang mau datang, itu pastikan datang. Jadi tidak mengambil jatah orang lain nanti. Ya, jadi jangan daftar terus nggak datang. Jangan, saya yang malu. Oke? Nah, bagi yang mau datang, acaranya di area Kebun Jeruk, Jakarta, dekat RCTI. Nanti dikasih alamatnya bagi yang mau datang. Gratis nggak bayar. Ya, gratis. Jadi dia ada live trade juga kalau nggak salah. Katanya akan ada live trade juga. Jadi teman-teman bisa lihat dia live trade Nasdaq ya. Nah itu. Ini
undangan langka ya teman-teman. Undangan ini langka, jadi saya berharap kalaupun ada yang mau ikut yang serius ya. Jangan sekedar daftar-daftar doang atau cuman mau apa aja. Jangan. Nah, Anda pikir-pikir dulu, ada waktu enggak hari Rabu, kita mulai jam 7 atau jam 8, nanti alamat saya inbox, kalau teman-teman inbox saya dulu gitu ya. Nanti kalau udah pasti saya pastikan ikut, ikut ya, ikut, baru saya kasih alamatnya. Saya juga belum dapat ini alamatnya saya udah tahu, cuman saya belum dapat undangan resminya. Jadi kalau nanti saya minta undangan resmi, dia buat, nanti saya teruskan ke teman-teman ya. Khusus yang memang mau. Jakarta ya, Jakarta. Yang dari luar kota boleh, boleh, tapi ya ke Jakarta. Oke, dan dekat situ ada penginapan. Jadi kalau teman-teman nanti kemalaman, karena mungkin acaranya sampai jam 11 malam, ada penginapan, tinggal jalan kaki dari situ. Murah juga, nggak mahal. Oke, itu itu dari saya dulu. Terima kasih. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.